Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Ibu Irma Khamisah, guru pada SMK Negeri 3 Kuningan. Kali ini saya akan membahas jenis-jenis pekerjaan bangunan gedung dan spesifikasinya bagian kedua, yaitu mulai dari pekerjaan atap sampai pengecatan. Baik, seperti sudah pernah kita sampaikan pada bagian pertama bahwa jenis pekerjaan bangunan gedung itu tergantung kepada jenis konstruksi bangunan. Nah, pada kali ini kita akan membahas khusus pada jenis-jenis pekerjaan yang berhubungan dengan bangunan gedung berupa rumah tinggal pada bagian kedua. Yang ketujuh adalah bahwa pekerjaan konstruksi atap dan penutup atap. Ini lanjutannya, pada bagian pertama kita sudah membahas 1 sampai 6. Nah, konstruksi atap ini bisa dari kayu, bisa juga bahannya berupa baja ringan, baja IWF, ataupun dari beton. Kali ini kita membahas untuk konstruksi kuda-kuda kayu. Yang pertama adalah pekerjaan konstruksi kuda-kuda. Kuda-kuda ini merupakan konstruksi penopang rangka atap yang umumnya berbentuk segitiga yang terbuat dari kayu, baja, besi, dan beton. Kalau kita perhatikan di sini, pada gambar ini adalah ada kuda-kuda kayu yang bentuknya segitiga seperti ini, balok tarik biasanya untuk rumah tinggal sederhana itu ukuran 8/12 cm. Balok untuk kaki kuda-kuda, demikian juga untuk yang kuda-kuda sokong. Yang kedua ada konstruksi gording. Gording jika kita perhatikan adalah sebuah konstruksi yang terletak di atas kuda tegak lurus, berfungsi untuk menyangga dan menghubungkan antara kuda-kuda. Yang ketiga ada kaso. Kaso adalah balok kayu yang berukuran 5/7 atau 4/6 cm yang terletak di atas gording secara tegak lurus. Kemudian berikutnya ada ring. Ring adalah balok yang ditaruh di atas kaso, ditempatkannya di atas kaso, ukurannya 2/3 cm atau 3/4 tegak lurus terhadap kaso. Berfungsi untuk mengait dan menahan penutup atap atau genting. Berikut ada penutup atap. Di atas genting ini di atas ring akan disimpan genting sebagai penutup atap yang bersinggungan langsung dengan udara luar dan berfungsi untuk menjaga paparan sinar matahari dan air hujan terhadap rumah yang di bawahnya. Nah, genting itu juga materialnya bisa berupa genting, asbes, seng, dan lain-lain. Berikut ada bagian dari konstruksi atap. Selanjutnya adalah lisplang. Lisplang terbuat dari papan 2/20 cm atau 3/30 atau variasi lainnya. Ini merupakan papan tegak yang dipasang pada bagian bawah kasok. Konstruksi ini berfungsi sebagai pengikat ujung kasok supaya susunannya tidak berubah. Yang terakhir ada bubungan atap. Bubungan atap ini menghubungkan dua bidang atap yang terletak pada puncak atap. Dan jika pada rumah itu terdapat talang, ada satu konstruksi lagi yaitu talang yang fungsi utamanya adalah sebagai jalan air hujan yang jatuh ke atap rumah, kemudian dialirkan ke aliran tertentu seperti drainase di bawahnya. Berikut kita lanjut yang ke-8 adalah pekerjaan langit-langit. Baik. Pekerjaan langit-langit ada 3 konstruksi utama yang kita perhatikan di sini. Yang pertama adalah rangka plafon. Rangka plafon ini batang-batang tempat bidang plafon digantungkan. Rangka plafon terdiri dari balok induk dan balok anak. Kalau kayu rangka plafonnya sendiri untuk kayu bisa 5/7 cm. Kalau rangka plafon yang terbuat dari hollow biasanya ukuran 20/20 cm, 40/40 yang tebalnya 0,3 mili hingga 0,5 mm. Yang kedua adalah langit-langit atau plafon. Jadi setelah rangka plafon ini dipasang, dilanjutkan dengan penutupnya, penutup dari
plafon itu sendiri sehingga rangkanya tidak terlihat lagi. Nah, langit-langit atau plafon ialah permukaan interior yang berhubungan dengan bagian atas sebuah ruangan. Materialnya ada beberapa macam jenis, di antaranya adalah triplek, GRC, Eternit atau asbes, kemudian fiber, gipsum, papan, dan lain-lain. Yang ketiga ada yang namanya list plafon. List plafon ini merupakan penghubung antara permukaan plafon dan dinding yang saling menempel. List ini berfungsi, ini adalah listnya, berfungsi untuk mencegah sisi luar plafon retak dan sekaligus menambah kerapihan antara pertemuan ujung plafon dengan dinding. Bisa dari gipsum, kemudian plafon PVC ataupun kayu. Jika kita perhatikan gambar, ini adalah salah satu list yang terbuat dari plafon. Kita lanjut lagi ke pekerjaan yang ke-9, yaitu pekerjaan penutup lantai dan dinding. Nah, yang pertama adalah sebelum pemasangan lantai dilaksanakan, di bawah lantai itu diawali dengan pekerjaan urugan pasir. Nah, pengurugan pasir di bawah lantai ini umumnya mempunyai ketebalan 5-10 cm. Fungsi utamanya pasir ini adalah membuat stabil permukaan tanah asli dan menyebarkan beban merata ke seluruh permukaan lantai. Setelah pekerjaan urugan pasir di bawah lantai dilaksanakan, dilanjutkan dengan pemasangan penutup lantai. Terdapat beberapa material penutup lantai, di antaranya ada keramik, granit, marmer, lantai plester, lantai tegel, lantai kayu, parkit, dan lain-lain. Pemilihannya tergantung pada dana yang tersedia dan tipe dari rumah yang akan dibangun. Yang ketiga ada penutup dinding. Nah, penutup dinding ini juga dinding keramik, bisa dari keramik, batu alam, dan lain-lain. Biasanya dipasang di kamar mandi dan dapur. Nah, kita lanjut ke pekerjaan berikutnya. Yang ke-10 adalah pekerjaan sanitasi air. Beberapa jenis pekerjaan yang termasuk dalam kelompok pekerjaan sanitasi air adalah ada kloset duduk atau jongkok. Di sini ada kloset jongkok, kloset duduk, kemudian ada pemasangan bak mandi. Kita perhatikan pada gambar ini ada bak mandi, ada pipa air bersih di dalam dinding ini biasanya. Kemudian ada pipa air kotor untuk pembuangan air kotor, ada keran. Ini terlihat di gambar, dan floor drain itu adalah saringan yang ada di kamar mandi untuk menyaring air yang masuk ke selokan sehingga tidak tersumbat, dan septic tank serta sumuran. Yang ke-11 adalah pekerjaan kunci dan kaca. Di sini ada kunci pintu, ada kunci jendela, engsel pintu, engsel jendela yang berfungsi untuk menghubungkan daun pintu dan daun jendela. Kemudian ada kait angin, ada kunci slot, dan grendel, pintu dan jendela. Kemudian ada pemasangan kaca. Baik, yang terakhir adalah instalasi listrik. Ini merupakan perlengkapan yang digunakan untuk menyalurkan tenaga listrik dari sumber listrik ke peralatan-peralatan yang membutuhkan listrik. Pada gambar ini kita lihat gambar instalasi listrik. Ada biaya pemasangan baru, ada lampu, pemasangan saklar, saklar tunggal atau ganda, stop kontak. Terakhir adalah pekerjaan pengecatan. Tujuan pengecatan baik dinding, kusen, pintu, dan jendela, serta plafon adalah untuk melindungi komponen bangunan tersebut terhadap kerusakan dari elemen luar, sekaligus memberi efek estetika menjadi lebih indah. Di sini cat tembok, cat kayu, dan cat plafon. Kira-kira demikian jenis pekerjaan yang sudah kita pelajari pada bagian 2 dan merupakan bagian terakhir. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.